Pada tahun 1293, di tengah lebatnya hutan di tanah Jawa, seorang bangsawan pelarian dari kerajaan Singasari berjalan bersama para pengikutnya. Ialah Raden Wijaya, tokoh yang kelak menorehkan bab baru dalam sejarah Nusantara. Di tanah yang suci ini, harapan baru lahir dari kepahitan. Patihku, cuaca hari ini sangat terik sekali. Kita istirahat sekarang di sini. Baik, Baginda. Seluruh prajurit, hentikan perjalanan sejenak. Baginda ingin beristirahat. Di sebuah hutan yang sunyi, Raden Wijaya dan para pengikutnya beristirahat. Lembu suara mendekat, membawa sesuatu yang menarik perhatian. Baginda, saya menemukan buah ini, buah maja. Sepertinya bisa dimakan. Terima kasih prajuritku. Apa ini? Pahit sekali rasanya. Pahit, Baginda. Mungkin buahnya belum matang. Mungkin saya mendapatkan ilham. Saya akan menamakan kerajaan baru ini Majapahit. Beberapa tahun berlalu, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan muda yang kuat. Namun, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh dari dalam. Dua tokoh penting yang dahulu setia, kini merasa dilupakan. Kesetiaan diuji, dan darah sesama pun tumpah. Apa yang kalian lakukan? Kalian tahu jika ayah Anda mempercayai kalian. Putri Tribuana, aku menghormatimu, tapi ini soal harga diri. Kalian mengotori kerajaan ini. Kalian pengkhianat. Setelah wafatnya Raden Wijaya, putranya Jayanegara naik tahta. Wahai rakyat Majapahit, akulah Jayanegara, raja barumu. Namun, tak seperti ayahnya, ia belum matang dalam memimpin. Ketakutan dan intrik menguasai istana. Seorang Mahapatih haus kuasa memanipulasi keadaan, hingga kekacauan pun tak terelakkan. Lapor, Baginda. Saya ingin meminta Anda tetap waspada. Sepertinya beberapa orang di kerajaan ini merencanakan pengkhianatan terhadap Majapahit. Informasi yang bagus, Gajah Mada. Terima kasih. Saat Jayanegara dan Gajah Mada berbicara, Suhita Putri Kusumawardhani tanpa sengaja melihat mereka. Ia tampak bingung, tak memahami maksud pembicaraan itu. Kenapa ya semua orang saling mencurigai satu sama lain? Beberapa tahun kemudian, Baginda, bertahan Baginda. Gajah Mada, aku titipkan Majapahit padamu. Baginda! ketika Jayanegara wafat tanpa keturunan, sang adik Tribuana Tunggadewi mengambil alih tahta. Di bawah kepemimpinannya, muncul seorang patih muda bernama Gajah Mada. Dari mulutnya lahir janji besar, sumpah palapa, yang menggertakkan langit dan bumi, sehingga menyatukan seluruh Nusantara. Gajah Mada, setelah kepergian kakakku, akulah yang memimpin Majapahit. Dan kini aku mengangkatmu sebagai Mahapatih. Suatu kehormatan bagi Nara. Dengan begini, aku, Mahapatih Gajah Mada, bersumpah tidak akan membatalkan puasaku sebelum Nusantara bersatu. Sumpahmu sangat besar, Gajah Mada. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih, Tuanku. Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk, putra Tribuana, hendak mempersatukan dua kerajaan besar, Majapahit dan Sunda, melalui pernikahan. Namun, ambisi dan kehormatan saling bertabrakan, dan peristiwa Bubat menjadi noda kelam dalam sejarah kerajaan. Saya Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit, dan saya di sini akan meminang Dyah Pitaloka sebagai lambang dari sebuah perdamaian dua kerajaan.
Aku ikhlas menerima pernikahan ini demi kerukunan kerajaan. Pernikahan ini hanya akan terjadi dengan satu syarat, yaitu Pajajaran akan tunduk terhadap Majapahit. Kami datang sebagai keluarga, bukan sebagai musuh. Aku lebih baik mati ayah daripada menjadi alat politik. Gajah Mada, apa kamu sadar? Ini adalah kehormatan keluarga yang kamu rusak. Aku hanya ingin Nusantara bersatu. Waktu terus berjalan setelah kepergian para pemimpin besar. Majapahit mulai goyah, perselisihan dalam keluarga kerajaan dan ancaman dari luar membuat istana kehilangan arah. Sementara itu, sebuah kekuatan baru bangkit dari Demak. Sejarah siap menulis babak baru. Aku datang dari Demak bukan untuk membalas dendam. Akan tetapi Majapahit sudah lemah. Waktunya untuk berganti era.